cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mereka bertanya kepada engkau tentang berperang dalam bulan suci. Katakanlah, berperang di dalam bulan ini adalah suatu dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi ke Masjidil Haram dan mengusir penghuninya dari tempat itu adalah suatu dosa yang lebih besar lagi di sisi Allah. Dan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Dan mereka tidak akan berhenti memerangimu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari agamamu jika mereka sanggup, dan barang siapa di antara kamu berpaling dari agamanya lalu ia mati sedang ia masih dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni api, mereka tinggal lama di dalamnya. Tafsir nomor 260. Orang-orang mukmin diberitahu bahwa bila orang-orang kafir menodai kesucian bulan-bulan suci, mereka jangan ragu-ragu menghukum mereka itu dalam bulan-bulan suci itu. Sebab hanya dengan cara itu kekeramatan benda yang suci dapat dilindungi. Surah kedua ayat 195. Ahli-ahli tafsir pada umumnya menyatakan, dan sesungguhnya ada pula riwayat yang membenarkannya, bahwa pada sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahsi untuk membawa berita mengenai serombongan kaum Quraisy yang bergerak menuju Mekah.
Ketika Abdullah dan kawan-kawannya tiba di tempat bernama Naqlah, mereka menjumpai satu rombongan kecil. Abdullah menyerang rombongan itu, membunuh seorang dari antara mereka dan menawan 2 orang. Peristiwa itu diragukan kapan terjadinya. Sebagian menyebutnya dalam bulan suci dan sebagian lagi bukan. Berita itu sampai di Mekah. Kaum Quraisy memanfaatkan keraguan itu dan menuding bahwa kaum muslim telah melanggar bulan suci. Ayat ini diturunkan pada peristiwa itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Katakanlah di dalam keduanya ada dosa besar dan kerugian dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa serta kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang harus mereka belanjakan. Katakanlah, belanjakanlah dari apa yang dapat kamu sisihkan. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagimu supaya kamu berfikir. Tafsir nomor 261. Khamarul syai' berarti ia menyelubungi atau menutupi atau menyembunyikan benda itu. Arak disebut khamr sebab arak itu menutupi atau mengaburkan atau mempengaruhi daya pikir atau perasaan, atau karena mengacaukan dan merangsang otak sehingga kehilangan daya kendalinya. Kata itu dapat khusus dipakai untuk arak yang dibuat dari buah anggur dan meliputi juga semua barang yang memabukkan. Alkoholisme itu faktor penting dalam sebab musabab penyakit, dan dalam semua penyakit penggemar alkohol itu penderita yang buruk. Dalam berkecamuknya wabah, kematian di antara peminum terdapat banyak sekali. Daya tahan umum terhadap penyakit, luka, dan keletihan menjadi kurang. Alkoholisme mengurangi kesempatan hidup. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa Inggris mendapatkan bahwa perakiraan harapan hidup orang-orang bukan peminum hampir 2 kali umur peminum.
Hubungan erat antara alkoholisme dan kejahatan telah diketahui oleh umum, dan catatan statistik Bayer, Kurela, dan Galafardin dan Sicard menunjukkan bahwa 25 sampai 85% dari semua penjahat-penjahat adalah pemabuk. Pengaruh jahat alkoholisme lebih maju. Proses-proses akal untuk menimbang dan mengawasi menjadi terhenti. Ada kesaksian universal mengenai eratnya hubungan antara minum-minuman keras yang berlebih-lebihan dengan pelanggaran hukum moral dan hukum negara. Yang demikian itu merupakan akibat langsung dari kelumpuhan kemampuan otak dan moral. Dan sebagai akibatnya ialah kecenderungan nafsu rendah mendapat kebebasan seluas-luasnya. Tafsir nomor 262. Aisarul rajulu berarti orang menjadi kaya. Maisir disebut demikian karena penjudi itu berusaha menjadi kaya secara cepat dan mudah tanpa mengalami kesusahan dalam memperoleh kekayaan dengan bekerja giat. Pengaruh jahat perjudian tak pernah diragukan. Perjudian pada dasarnya antisosial. Ia melemahkan rasa kasih sayang, memupuk egoisme atau keakuan, dan dengan demikian menimbulkan kemunduran umum dalam karakter atau watak. Perjudian merupakan satu kebiasaan yang pada dasarnya biadab. Pendorongnya ialah ketamakan yang terselubung rapi. Perjudian adalah suatu usaha mendapatkan harta tanpa upaya dan suatu pelanggaran terhadap hukum kesetimbangan. Perjudian juga merupakan semacam perampokan dengan persetujuan bersama, seperti halnya duel merupakan pembunuhan atas persetujuan timbal balik. Perjudian lahir dari ketamakan dan menjerumuskan orang kepada kemalasan. Perjudian itu lebih-lebih merupakan daya penarik kepada adu untung-untungan, membuat untung-untungan itu sebagai penentu tindak tanduk kita, berarti menghancurkan tatanan akhlak dan kemantapan hidup. Perjudian memusatkan perhatian kepada keuntungan belaka dan dengan demikian memalingkan perhatian dari tujuan hidup yang lebih berharga. Tafsir nomor 263. Ism berarti dosa, hukuman dosa, kemudaratan yang mungkin timbul dari dosa. Keterangan lain. Tafsir nomor 264. Suatu ciri khas Islam ialah Islam tidak pernah mencela sesuatu secara menyeluruh, tetapi mengakui dengan terus terang dan belak-belakan akan kebaikannya. Sebab tiada sesuatu di dunia ini yang sama sekali buruk, tetapi karena kejahatannya lebih besar dari kebaikannya. Meskipun Islam melarang penggunaan barang-barang memabukkan dan permainan adu untung, karena keduanya itu mendatangkan kerugian yang besar, namun Islam tidak mengingkari adanya beberapa kemanfaatan dalam kedua hal tersebut. Tafsir nomor 265. Afun berarti apa yang melebihi atau tersisa dari dan di luar keperluan seseorang, yang bila dibelanjakan tidak menyebabkan kesusahan bagi si pemberi. B. Bagian terbaik dari sesuatu hal. C. Memberi tanpa diminta. Keterangan Aqrab. Orang-orang mukmin biasa diminta membelanjakan apa yang masih tinggal setelah keperluannya sendiri yang wajar telah dipenuhi, dan golongan orang-orang mukmin yang lebih baik keadaannya diharapkan membelanjakan bagian terbaik miliknya. Tetapi bila anak kalimat itu secara keseluruhan dikenakan kepada semua orang mukmin, maka kata-kata itu akan berarti bahwa di waktu peperangan mereka harus menyisihkan untuk diri sendiri bagian dari miliknya yang hanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sesederhana mungkin. Catatan kaki.
Dalam ayat ini dijelaskan satu dasar peraturan abadi mengenai haram dan halal, bahwa barang-barang yang lebih banyak faedahnya jika dipergunakan, sementara kerugiannya lebih sedikit, maka itu adalah barang-barang halal. Adapun barang-barang yang ada faedahnya akan tetapi kerugiannya itu lebih banyak, maka barang-barang itu haram. Alkohol apabila diminum akan memudaratkan. Oleh karena itu, walaupun sedikit tetap haram diminum. Akan tetapi dalam ilmu kedokteran, alkohol adalah sesuatu yang sangat penting. Selain itu, jika sebagian parfum, pewangi dicampur alkohol, maka sebanyak apapun dipercikan pada pakaian, tidak mungkin dapat memabukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada.